Shalom para sahabat-sahabat. Hari ini kita membahas tema yang sangat mendasar dalam iman Kristen, tapi juga kompleks dan kaya secara teologis, yakni bagaimana seseorang menerima keselamatan. Salvation through repentance or faith in the perspective of personal evangelism in Christianity. Keselamatan melalui pertobatan atau iman dalam perspektif penginjilan pribadi dalam kekristenan. Ada beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab. Apakah keselamatan diawali oleh pertobatan, lalu diikuti oleh iman, atau justru iman hadir lebih dahulu kemudian menghasilkan pertobatan? Bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Yesus lahir? Bagaimana pula keadaan mereka yang hidup baik namun tidak pernah mendengar Injil? Ini bukan sekedar perdebatan akademis, sebab pertanyaan-pertanyaan ini menyentuh inti penginjilan pribadi. Cara kita memahami keselamatan akan mempengaruhi cara kita memberitakan Injil kepada orang lain. Karena itu kita akan membahasnya secara sistematis melalui kajian teologi yang luas dengan melihat dasar Alkitab serta pemikiran para teolog sepanjang sejarah gereja, termasuk Wayne Grudem, Sproul, Rahner, Pinnock, Barth, dan Balthasar. Kita tidak hanya akan melihat Alkitab, tapi juga perkembangan pemikiran teologi sepanjang sejarah gereja. Mari kita mulai dengan pertanyaan klasik yang sudah lama diperdebatkan dalam teologi Kristen. Manakah yang lebih dahulu, pertobatan atau iman? Apakah seseorang harus bertobat terlebih dahulu supaya dapat percaya, atau justru iman kepada Kristus yang kemudian melahirkan pertobatan? Dalam tradisi Injil banyak yang meyakini bahwa iman mendahului pertobatan. Dasar pandangan ini sering dihubungkan dengan Efesus 2 ayat 8-9 yang berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu." Yang menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan hasil usaha manusia. Wayne Grudem misalnya memahami iman sebagai sarana utama keselamatan. Saat seseorang percaya kepada Kristus, iman itu membuka mata rohaninya, sehingga ia menyadari dosanya, lalu dari kesadaran tersebut lahirlah pertobatan sebagai respons. Urutannya biasanya dijelaskan demikian. Seseorang mendengar Injil, Roh Kudus membangkitkan iman kepada Kristus menyadarkan dirinya akan dosa, lalu kesadaran itu mendorong pertobatan. Dengan begitu pertobatan dipandang sebagai buah yang muncul dari iman. Namun ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa pertobatan mendahului iman. Menurut pandangan ini, seseorang tidak mungkin beriman dengan sungguh-sungguh apabila belum bertobat. Seruan Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 2, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat," sering dipakai sebagai dasar. R.C. Sproul menekankan bahwa iman sejati selalu berjalan bersama pertobatan sejati. Pertobatan bukan hanya rasa menyesal, tapi perubahan arah hidup, yaitu berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Karena itu, iman tanpa pertobatan dianggap hanya sebatas pengakuan intelektual, belum menjadi penyerahan diri yang sungguh. Dalam urutan ini, seseorang sadar akan dosanya, menyesal dan berbalik darinya, lalu percaya kepada Kristus. Sementara itu, sebagian teolog mengambil jalan integratif dengan melihat iman dan pertobatan sebagai dua sisi dari satu realitas yang sama. Kisah Para Rasul 20 ayat 21 menunjukkan gambaran ini melalui ungkapan pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan Yesus. Artinya, dua sisi dari satu koin. Ketika seorang sungguh datang kepada Kristus, pada saat itu juga ia meninggalkan dosa dan mempercayakan dirinya kepada Kristus. Dalam pengalaman rohani, keduanya sering hadir bersamaan dan hampir tidak dapat dipisahkan secara tegas. Pertanyaan tentang keselamatan sering muncul saat membahas tokoh-tokoh Perjanjian Lama, bagaimana Abraham, Musa, dan Daud diselamatkan. Paulus memberi jawaban jelas dalam Roma 4 ayat 3, bahwa Abraham percaya kepada Allah dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi mereka dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Dalam teologi klasik, iman mereka dipahami sebagai iman antisipatif, yaitu iman yang tertuju pada Mesias yang pada waktu itu belum datang. Mereka mempercayai janji Allah, dan janji itu akhirnya mencapai puncaknya dalam Kristus. Teolog seperti Oli-Pekka Vainio menegaskan bahwa pusat keselamatan dalam Perjanjian Lama tetap Kristus, hanya dipahami sebagai pribadi yang akan datang. Karena itu karya salib berlaku melintasi waktu ke depan dan ke belakang.
sehingga keselamatan selalu tetap anugerah, oleh kasih karunia melalui iman, bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah yang konsisten sepanjang sejarah umat. Bagian ini sering menjadi pergumulan yang berat dalam pelayanan pastoral karena menyentuh pertanyaan yang sangat manusiawi. Bagaimana nasib orang-orang yang hidup jauh dari jangkauan Injil, misalnya di pedalaman, atau mereka yang dengan tulus mencari Tuhan, tapi sepanjang hidupnya tidak pernah mendengar nama Yesus? Dalam teologi ada beberapa pendekatan besar untuk menanggapi persoalan ini. Yang pertama, eksklusivisme. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada nama lain di bawah langit yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Karena itu pandangan ini menekankan bahwa keselamatan hanya terjadi melalui iman yang eksplisit kepada Yesus Kristus, bukan sekedar ketulusan, niat baik, atau kesalehan sekaligus. Kedua, inklusivisme. Di sini pemikiran Karl Rahner sering dibicarakan melalui gagasan Anonymous Christians, yaitu orang-orang yang secara tidak sadar termasuk dalam karya keselamatan Kristus. Artinya seseorang mungkin diselamatkan oleh Kristus walaupun tidak mengenal Yesus secara eksplisit, selama ia hidup sesuai terang yang diterimanya, mengejar kebenaran, dan merespon Allah dengan hati tulus. Gagasan ini kemudian diperluas oleh Clark Pinnock lewat konsep wider hope, yakni pengharapan lebih luas tentang bagaimana anugerah Allah dapat bekerja melampaui batas lembaga gereja tanpa meniadakan Kristus sebagai pusat keselamatan. Yang ketiga, harapan universal. Teolog seperti Hans Urs von Balthasar berbicara tentang harapan bahwa pada akhirnya keselamatan mungkin tersedia bagi semua orang melalui karya Kristus. Sementara Karl Barth menekankan Kristus sebagai wakil seluruh umat manusia. Namun tetap ada ketegangan antara kehendak Allah menyelamatkan semua orang yang terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dan kenyataan penghakiman dalam Alkitab. Mazmur 19 ayat 1 menyatakan bahwa langit memberitakan kemuliaan Allah, sedangkan Roma 1 ayat 20 menegaskan bahwa manusia dapat mengenalnya melalui ciptaan. Dalam teologi, hal ini disebut wahyu umum, yaitu cara Allah menyatakan diri lewat alam semesta dan keteraturan hidup. Alistair McGrath menjelaskan bahwa wahyu umum memberi setiap orang dasar untuk menyadari keberadaan Allah, sekaligus kompas moral untuk membedakan yang benar dan yang salah. Namun dari sini muncul pertanyaan sulit. Bila Allah menghendaki semua orang diselamatkan, mengapa ia tidak menyatakan diri dengan cara yang lebih jelas dan tak terbantahkan? Para filsuf termasuk Stephen Mason membahasnya sebagai masalah divine hiddenness, yaitu kesan bahwa Allah tersembunyi. Salah satu jawaban teologis seperti dikemukakan William Lane Craig menyatakan bahwa Allah sudah menyatakan diri secukupnya bagi siapapun yang sungguh mencari Dia dengan hati tulus dan terbuka. Sekarang mari membawa pembahasan ini ke ranah yang lebih praktis. Cara kita memahami urutan antara iman dan pertobatan sangat mempengaruhi cara kita memberitakan Injil. Jika kita melihat iman mendahului pertobatan, maka pusat penginjilan adalah menyampaikan Kristus sejelas dan seterang mungkin agar orang percaya kepadanya. Jika kita meyakini pertobatan mendahului iman, maka penginjilan akan lebih menekankan kesadaran akan dosa, supaya orang melihat kebutuhan mereka akan anugerah Allah sebelum sungguh-sungguh percaya. Jika kita memberi ruang pada kemungkinan bahwa anugerah Allah juga bekerja di luar batas gereja secara eksplisit, maka penginjilan harus dijalankan dengan kerendahan hati, bukan dengan sikap merasa paling benar atau eksklusivisme yang arogan. Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 memberi contoh penting. Ia tidak datang langsung untuk menghakimi orang Athena, melainkan berangkat dari hal-hal yang mereka pahami dan yakini, lalu mengarahkan mereka pada kebenaran penuh dalam Kristus. Pada akhirnya penginjilan bukan sekedar memenangkan perdebatan, tapi menghadirkan Kristus melalui kasih dan kebenaran. Dari seluruh pembahasan ini makin jelas bahwa keselamatan dalam kekristenan bukanlah tema yang sederhana. Di dalamnya ada banyak lapisan yang saling berkaitan, mulai dari iman, pertobatan, dan sejarah keselamatan, sampai perdebatan tentang eksklusivitas, inklusivitas, serta pertanyaan dari filsafat agama.
Namun di tengah kerumitan itu ada satu benang merah yang tetap konsisten, yaitu keselamatan selalu berpusat pada Kristus. Keselamatan selalu merupakan anugerah dan selalu dimulai dari inisiatif Allah lebih dahulu. Karena itu perbedaan pandangan seharusnya tidak membuat kita terpecah, melainkan menjadi ruang untuk memperdalam pengenalan akan luasnya kasih karunia Tuhan. Dari sini kita belajar sikap penting dalam penginjilan, yaitu teguh dalam iman, tetap rendah hati dalam pendekatan, berani menyatakan kebenaran, dan menyampaikannya dengan kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.